dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitasnya. Alhamdulillah Sobat Dede Sumsel, hari ini kita ada di podcast Bincangpreneur di edisi kedua. Saat ini di samping saya sudah ada tamu dua perempuan yang wanita yang masih sangat muda gitu, dan mereka juga mempunyai ketertarikan di dunia bisnis, khususnya bidang fashion. Dan yang paling menariknya adalah mereka di waktu yang masih sangat muda dalam merintis bisnis ini sudah bisa mendapatkan offset per bulannya puluhan juta. Nah, alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, untuk teman-teman semua, ikutin ya. Hari ini kita mau kulik lebih jauh gimana sih perjalanan dari bisnis kedua womanpreneur yang ada di depan kita saat ini gitu. Pertama kita kenalan dulu yuk. Yang pertama di sini yang pakai jilbab hitam, ini ada Mbak siapa namanya? Mbak Diani Ayu Larasati, biasa dipanggil Diani. Iya. Jadi yang dipakai jilbab hitam depan saya ini namanya Mbak Diani. Beliau salah satu ownernya, Diani Ayu Larasati. Iya benar. Iya, dipanggilnya Mbak Diani. Dan yang di sampingnya siapa Mbak? Mbak Rezaliana, bisa dipanggil Liana. Iya, Mbak Rezaliana atau teman-teman bisa panggilnya Mbak Liana gitu. Gini teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jelas dan lebih dalam, kita harus kenalan dulu nih apa sih gitu produk yang lagi dikembangkan oleh kedua narasumber kita hari ini. Aku mau bacakan sedikit riwayat singkat tentang bisnisnya. Jadi nama brand kedua pengusaha muda yang ada di depan kita ini namanya Shopme Collection, bener ya? Iya, Shopme Collection. Teman-teman bisa cek di Instagramnya @shopmecollection. Itu ada, bisa dicek-cek, siapa tahu ada produk yang sesuai atau bisa kita tiru gitu kan, tips-tips dan triknya gitu, bisa kita amati, modifikasi gitu kan. Nah, jadi perjalanan dari usaha Shopme Collection ini dimulai dari 2021 ya Mbak ya? Iya benar. 2021, dan ini memang berbasiskan produk pakaian muslimah. Iya, produk pakaian muslimah gitu, teman-teman bisa lihat di Instagramnya gitu, untuk produk-produknya kayak gitu sih. Itu mungkin gambaran singkat tentang usaha yang akan kita kulik-kulik hari ini ya teman-teman. Oke, kita mau tanya-tanya lagi nih. Sebenarnya kita ada yang unik nih ya dari usaha ini gitu. Usaha ini tuh
ada 2 owner gitu di dalamnya. Ini menarik ini, kenapa sih Mbak gitu, kok bisa ada 2 owner langsung gitu di dalamnya gitu, apa yang melatar belakangi gitu, apakah awalnya dulu dari temen atau memang ada hubungan kekerabatan atau bagaimana tuh, boleh dong ini ceritain ke kita. Awal berdirinya Shopney Collection, pertama saya sendiri. Karena mungkin kurang partner lah untuk di bidang editing. Jadi saya tertarik untuk join sama Mbak Diani karena kemarin lihat juga editingnya juga bagus kemarin. Jadi ajak beliau join di Shopney Collection dan akhirnya memutuskan untuk partner. Jadi sekarang udah berdua jalannya. Oh gitu, Jadi yang pertama kali ini sebenarnya memulai usaha ini Mbak Liana di 2021. Oke, setelah itu rasanya butuh tim ya sebenarnya ya, butuh tim yang saling support. Akhirnya ada temen yang punya istilahnya punya value lah ya, punya value dan memang keahlian di bidang itu, diajak bersama. Bagus benar. Intinya kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Nah, sekarang kita tahu nih kalau bisnis yang sedang dijalankan oleh Mbak Diani dan juga Mbak Liana ini kan bisnis fashion gitu. Kenapa kok bisa memutuskan untuk bisnis fashion ya awalnya Mbak Liani? Apakah memang dari kecil udah suka dengan dunia fashion atau gimana? Kenapa nggak kuliner gitu? Kalau perempuan kan biasanya kadang ada suka di bidang kuliner gitu. Nah, kenapa tuh Mbak memutuskan untuk di bidang fashion? Ya baik. Jadi kita itu sebenarnya awal dari latar belakang personal kita itu memang awalnya sama-sama suka berjualan gitu. Iya, kita sama-sama hobi ya. Dari dulu tuh hobi berjualan gitu backgroundnya gitu kan. Terus kenapa memutuskan untuk mengambil bisnis fashion? Karena pada saat itu di tahun awal 2020 ya Mbak, kita itu awalnya itu Mbak Reza Liana itu memang menjualnya tuh baju. Karena itu kami melihat dari faktor pada saat kondisi saat itu ya, itu kan COVID-19. Jadi menurut kami yang paling efektif itu adalah ya berjualan di bidang fashion. Karena kalau makanan itu kurang efektif pada saat masa pandemi COVID-19. Menarik nih Mbak. Iya. Pandemi malah masuk ke bidang fashion gitu. Iya, sebenarnya itu tantangan juga buat kita gitu kan. Karena kan fashion itu bukan salah satu bentuk kebutuhan primer pada saat pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, kemudian setelah berdiri di tahun 2020 itu kita kan sempet down juga karena masa pandemi. Justru hal tersebut membuat kita itu semakin semangat gitu kan untuk mengembangkan. Karena melihat dari perkembangan sosial media juga, oh ternyata banyak semakin banyak tuh remaja-remaja juga yang menggunakan sosial media di masa pandemi, itu semakin membeludak seperti itu. Nah di sini makanya kita semakin memunculkan ide gitu kan, orang juga semakin banyak membeli baju untuk membuat konten seperti itu. Jadi kita mikirnya berarti ini bisa jadi salah satu kebutuhan dari hobi di saat pandemi COVID-19 seperti secara itu. Tidak langsung fashion. Jadi berjalan juga kan. Kayaknya walaupun COVID-19 tapi outfit itu tetap dicari. Nah, dan yang kebanyakan beredar di TikTok itu kan outfit yang pakaian maksudnya itu yang bukan muslimah gitu ya, maksudnya itu yang tidak berdasarkan syariat Islam. Makanya kita memunculkan brand ini untuk dikedepankan kembali agar outfit yang digunain itu outfit muslimah tapi tetap ya modis seperti itu. Iya, di tahun 2021. Masya Allah, ini luar biasa, di tengah pandemi bisa menangkap peluang untuk bidang fashion. Ya ini kalau tidak punya niat yang sungguh-sungguh biasanya bakal down ya tadi. Iya benar. Oke. Nah sebenarnya ini Mbak Diani dan Mbak Liani ini sebenarnya punya keahlian di bidang desain. Biasanya kan orang-orang kan mindsetnya kalau punya bisnis fashion gitu baju harus pinter gambar nih gitu. Mungkin teman-teman dari Sumsel nanti pengen gitu
berminat untuk punya bisnis bidang pakaian, tapi aduh saya kayaknya nggak bisa ini kalau mau gambar-gambar gitu. Sebenarnya harus nggak sih Mbak punya skill itu? Oke. Untuk skill desain itu kayaknya nggak perlu juga ya. Kalau kita kan awalnya buka usaha itu juga masih seorang mahasiswa waktu itu. Kalau kita ingin desain sendiri mungkin dananya cukup lumayan ya. Nah, dibilang karena kita itu desain sendiri, jahit sendiri, terus cari konveksi yang murah lah dibilang. Ketika itu kami membuka usaha pas lagi mahasiswa, mungkin uangnya masih masih terbatas iya. Karena masih minta sama orang tua kan. Jadi untuk saran kami bagi yang ingin membuka usaha awal, mending kita cari produk yang lebih murah kayak gitu, tapi kita modifikasi terulang dari. Jadi kita udah punya gambaran nih bentuknya, modelnya seperti apa gitu ya. Jadi pas ke penjahit gitu ya, itu kita udah punya gambaran. Itu secara mudahnya teman-teman sobat Dede Sumsel, benar ya. Jadi kayak ATM amati tiru modifikasi gitu ya untuk tahap awal. Oke, setuju banget sih itu dengan konsep seperti itu. Jadi untuk awal itu kemarin memang jahitnya sendiri ya, atau emang udah langsung kerja sama konveksi? Kerjasama sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Jadi kita bikin modelnya, lihat nih trennya lagi ini apa ya trennya. Jadi kita ikuti, amati, tiru. Nah dari situ kita langsung ke konveksi. Mungkin konveksi itu bilang kami mau bikin yang gini. Jadi ini modifikasi dari tren yang berkembang sekarang. Tapi ini ya Mbak ya, jadi kalau walaupun harus mengikuti tren, tapi kan harus tetap yang syar'i. Oke, gitu untuk teman-teman. Jadi yang membedakan Shopney Collection ini adalah tetap mengikuti batas-batas syariat gitu ya, Masya Allah. Nah ini kan kalau kita lihat ya, kalau teman-teman sobat Dede Sumsel lihat di Instagramnya itu anak muda banget tuh. Gender umurnya kan rentang usia untuk produknya tuh sebenarnya anak muda banget. Ini kenapa bisa itu kan sebenarnya udah ada riset lah ya, riset market. Kenapa menentukan buat produk yang untuk anak muda, kenapa untuk yang ibu-ibu nggak ada gitu, kenapa tuh bisa menentukan seperti itu? Sebenarnya yang pertama kali jadi target dari produk penjualan kita itu memang untuk usia muda, anak-anak muda seperti itu. Karena kita pada saat itu mengandalkan platform Instagram, yang dimana berdasarkan survei dari kita, platform Instagram itu lebih banyak digunakan untuk usia-usia remaja, seperti rentan 17 sampai 25 seperti itu. Tapi tidak berhenti di situ saja Mbak. Walaupun kita menggunakan platform juga bisa. Iya bisa, karena kita jahit sendiri. Jadi buat teman-teman sobat Dede Sumsel, kalau misalnya lagi ada kebutuhan nih, sebenarnya kita jadi endorse dikit ya, itu bisa hubungi Shopney Collection karena mereka juga menerima pembuatan ini ya, seragam atau custom gitu pakaian. Sip. Kalau sekarang tim yang udah ada di Shopney udah berapa nih Mbak? Selain Mbak sebagai owner, ada tim packer atau tim foto? Kalau untuk tim ya, kalau owner ya saya dan Mbak Reza. Yang tim manajemen ya? Iya, karena kalau seperti sosial media itu kita sendiri yang pegang, karena lebih efisien untuk saat ini. Tapi kita juga dibantu oleh tim lain seperti ada penjahit, seperti itu, model katalog, seperti itu, dibantu juga untuk packing barangnya. Ada packer ya, pengiriman resi. Terkadang kalau untuk pengiriman resi itu bisa juga menggunakan jasa ekspedisi yang langsung menjemput seperti itu Kak. Oke. Mbak, iya. Secara tidak langsung tadi sebenarnya teman-teman Dede Sumsel, Shopney Collection ini sudah membuka kesempatan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Boleh. Iya, walaupun sebenarnya masih beberapa orang, tapi ini kan adalah awalan yang baik gitu kan ya, awalan yang baik karena mereka masih muda dan semoga Shopney Collection terus bisa memperluas akses pasar. Amin. Kalau boleh kita tahu nih Mbak, modal awal kan tadi katanya masih dari orang tua nih ya, masih minim lah ya, minim budget gitu. Berapa tuh dulu awal pertama kali, biar teman-teman Dede Sumsel yang
nonton ini nggak duluan insecure nih, bahasa sekarang insecure, aduh kayaknya harus butuh modal gede nih kalau mau bisnis fashion gitu, 1 juta cukup nggak nih, kayaknya nggak cukup. Nah sebenarnya berapa sih mbak gitu untuk modal awal? Oke. Awal buka usaha fashion juga mikir ya, lihat yang udah berkembang, kayaknya banyak ya butuh modal. Bener banget. Butuh modal kan. Tapi setelah dipelajari, ketika memasuki dunia usaha, ternyata modal itu yang kedua ya. Yang pertama itu keinginan kita untuk memulai. Karena kemarin pas pertama kali buka usaha itu uangnya dari beasiswa. Alhamdulillah Masya pas Allah, ketika kuliah mendapatkan beasiswa. Jadi dari uang beasiswa kita punya inisiatif, kalau nggak dikembangin, nggak digunakan hal yang bermanfaat, misal kalau kita jajan terus kan mikir habis kan ini, dapat setiap semester habis. Jadi memutuskan untuk membuka ini Shopee Collection. Oke, menarik nih teman-teman. Investasi jangka panjang untuk anak muda itu penting banget teman-teman. Jadi kalau ada uang itu jangan hedon aja teman-teman Sobat Dede Sumsel, tapi coba nih mumpung masih muda, cari ide-ide kreatif, cari peluang-peluang bisnis yang sekiranya teman-teman hobi di bidang tersebut dan memang ada peluang gitu untuk dijadikan bisnis gitu. Ya nabung sedikit-sedikit dan dijadikan bisnis, langsung eksekusi gitu ya. Bener, yang penting ada niat. Iya, karena kalau modal awal cuma 500.000 kemarin modal awal gitu. Modal awal Iya, pertama kali pertama kali buka cuma 500.000 dan kita putar otak biar 500 itu berkembang. Jadi luar biasa. Itu challenge. Iya, Oke. karena dulu mahasiswa jadi targetnya mahasiswa kan, jadi di kelas kita tawarin ya mulut ke mulut dulu nih, karena Instagram belum mulai aktif, karena mulut ke mulut tetangga gitu. Jadi dari keuntungan itu kita putar otak gimana biar usaha ini berkembang untuk berapa tahun ke depan, karena kalau gini-gini terus kan mikir mulut ke mulut terus takutnya pasarannya kurang meluas. Jadi dulu punya inisiatif nyari editing juga kemarin alhamdulillah dipertemukan sama Mbak Diani. Jadi sampai sekarang alhamdulillah jadi partner. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan. Iya, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman Sobat Dede Sumsel boleh dong applause dari tempat masing-masing. Alhamdulillah mereka Allah mudahkan gitu ya untuk usahanya. Ini Mbak, sebenarnya mungkin buat teman-teman lagi nih yang mungkin sekiranya mereka berminat untuk di bidang fashion ini, tips gitu untuk mencari partner untuk produksi gitu kayak tim jahit gitu ya. Adakah tips-tips tertentu, apakah harus yang dari tim jahit yang memang sudah besar ataukah kita bisa memanfaatkan tim jahit yang skala rumahan gitu. Siapa tahu nanti mereka harus berpikir, aduh apakah ini harus ke garmen yang besar gitu kan. Siapa nih? Baik, kalau untuk tips itu memilih penjahit ya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu produk apa yang mau kita buat gitu. Kalau kita udah tahu produk apa yang bakal jadi sasaran, baru kita cari penjahit yang sesuai. Sesuai dalam arti itu nggak harus selalu besar gitu ya Mbak. Kita survei dulu gitu kan. Misalnya ke penjahit satu itu ngasih bahan kayak gini, terus lihat hasilnya gimana, hasil jahitannya, responnya, pelayanan dia, pengerjaannya, terus ke penjahit yang lain seperti itu sampai ketemu yang benar-benar klik sama kita gitu. Jadi benar-benar disurvei, diseleksi dan tidak harus besar. Penjahit kita pun kemarin itu masih seumuran kita. Iya. Jadi sesamanya. Tapi iya seumuran, cuman dia ada basic memang penjahit seperti itu. Sekarang lagi udah kerja di Jakarta, dia pindah. Jadi pastikan emang ada track record yang baik gitu ya, dan hasilnya harus kita lihat dulu nih sebelum eksekusi lebih lanjut gitu ya. Masya Allah. Oke nih, ini kan udah 1 tahun apa 2 tahun nih Mbak berarti berjalan sejak awal? 2 tahun ya sebenarnya. Sebenarnya 2 tahun tapi sempat vakum, kemudian aktif lagi tuh di Juli 2021 sebenarnya. Oke. Jadi setahun lah kalau mau dihitung. Nah, mungkin teman-teman Sobat Dede Sumsel ini udah kebayang ya kayak gimana di kalau kita mau bisnis di bidang fashion gitu. Mungkin udah ada yang berbunga-bunga
ini kayaknya saya pengen langsung eksekusi nih. Tapi teman-teman, yang namanya bisnis itu pasti kita bakal nemuin fase terendah biasanya gitu. Bener. Nah, kita mau tanya ini untuk Shopee Collection sendiri di sebenarnya masih sangat muda ya, satu tahun ini masih umur yang muda. Apa udah ada nih titik terendah gitu yang membuat Shopee Collection ini kayak merasa down? Udah ada nggak nih? Pernah ya waktu itu di tahun 2020 akhir ya. Nah, itu kan kita dari awalnya sebenarnya tuh dari berdiri sendiri dari Mbak Reza, kemudian kita ada partner bertiga gitu, terus sampai berdua lagi. Nah sebenarnya itu perjalanan ada masa downnya itu ya tadi karena kondisi COVID-19 itu yang sangat menurun ya Mbak? Iya, yang sangat membuat kita tuh ya udahlah ini lanjut nggak gitu kan. Soalnya kan lihat dari kondisi tuh kalau mau buka toko seperti itu kan nggak mungkin gitu, belum memungkinkan kan dengan kondisi yang seperti itu. Jadi pada saat itu kita pernah dalam 1 bulan itu ya hanya terjual 1 pieces. Iya. Sesuai dengan tegaan kita awalnya cuma laku 1 piece. Itu benar-benar kejadian itu saat 1 bulan. Iya, itu biasa ya. Sangat muter otak gitu kan. Gimana mau bayar penjahit, ngabisin stok yang masih ada gitu kan. Sampai akhirnya kita benar-benar cari solusi dan alhamdulillah di awal tahun 2021 mulai berkembang lagi. Kita memberanikan diri. Dulu kan itu jualannya hanya jilbab ya. Kita jualan hanya jilbab. Oh, fokusnya dulu jilbab. Belum berani kemarin untuk masuk ke gamis gitu, dress. Jadi yang laku 1 piece itu awalnya jilbab. Akhirnya berani bangkit itu karena inovasi. Iya, karena inovasi dan ya keyakinan kalau dalam diri kita tuh ya ini memang basicnya gitu. Tuh di berjualan, usaha gitu. Memang dari dulu tuh kayak hobi juga gitu kan. Jadi ya mau pokoknya muter otak banget gitu kan. Ya sampai segala cara lah dengan modal yang sangat minim gitu. Tapi pesan nih buat teman-teman juga yang perlu diingat saat kita down itu jangan sampai lupa marketing langitnya gitu. Itu harus dinomor-satuin. Boleh nih, mungkin marketing langit definisinya seperti apa nih kalau dari Shopee Collection? Mungkin Mbak Reza bisa dijelasin lebih lanjut. Ini pengalaman ya, pengalaman pribadi awal berdirinya Shopee Collection ya, sudah diceritakan sama Mbak Diani. Downnya seperti apa? Kemarin pernah dengar juga di YouTube kajian ya. Jadi diterapkan lah ini di dalam kehidupan aku ya, kehidupan sehari-hari dengan jalur marketing langit. Dengan gimana caranya kita melakukan sunnah-sunnah, misal membaca surah Al-Waqiah, terus berdoa sama Allah minta petunjuk arahan biar bisnis kita ini mau dibawa kemana. Jadi kita itu sebelum membuka usaha harus minta petunjuk dulu sama yang di atas, karena walaupun kita berusaha seperti apa, kalau belum jalannya mungkin nggak bakalan seperti ini. Jadi jalur langit itu ternyata penting, karena kemarin gontang-banting kayak nggak ada hasil gitu ya. Jadi capek ya. Jadi pernah ketemu sama kajian di YouTube, katanya kalau mau usahanya berjalan dengan lancar lewati jalur langit. Jadi kita tiru sama yang sudah dijelaskan sama ustadznya. Makanya Al-Waqiah itu nggak boleh tinggal. Tuh setelah subuh sama yasinnya setelah maghrib insya Allah. Nggak tahu nih, kami tuh dari Shopee sekarang berjalan kayak dari Ternate, dari mana-mana tuh muncul kayak gitu datang. Karena karena kita nggak ada relasi loh dari ke sana ke Ternate. Sedangkan kita di Palembang. Jadi kayaknya masya Allah banget ya jalur langit itu dalam dunia usaha, karena di zaman Rasulullah juga memang usaha ini yang disunahkan untuk mengais rezeki, untuk mencari rezeki. Ya, salah satu pintu rezeki kan ada di perniagaan. Iya. Itu ya, benar. Jadi kalau boleh kita ambil benang merahnya adalah
dekati sang pemilik rezeki itu, maka rezeki itu akan ia berikan gitu dengan mudah. Perbanyak apa aja yang bisa mendekatkan kita itu, entah itu amalan wajib, entah itu amalan sunnah gitu ya Mbak ya. Iya, sama setiap yang kita kerjakan dahulukan Allah gitu. Itu nasihat dari ustazah sampai sekarang diterapkan, karena kalau kita dahulukan Allah, insya Allah usaha kita dipermudah gitu aja. Yang penting dahulukan Allah. Iya benar. Jadi mindsetnya usaha ini bukan untuk dunia lagi ya, bukan untuk mengumpulkan harta aja, tapi untuk akhirat juga ya gitu kan. Benar. Itu yang paling utama sih. Iya. Tadi cara bertahannya itu ya Mbak ya, lebih ke marketing langit dan yakin kalau usaha ini bisa terus berkembang dan harus tetap gitu. Ada ikhtiarnya itu adalah inovasi palingan ya tadi ya. Inovasi. Awal dari jilbab langsung ke pakaian. Kalau tadi titik terendah, kita mau tanya nih, titik yang di 1 tahun ini menurut Shopee Collection ada, ini kayak titik puncak saya nih gitu. Saya kok ngeliat titik ini, saya yakin Shopee ini emang insya Allah bakal terus berkembang nih. Apa nih titik yang membuat yakin ini? Titik yakin itu berawal dari kita mulai proses dari menjual dress. Itu sangat antusias awalnya di Januari. Customer yang sangat antusias. Kitanya dulu. Iya, kitanya dulu. Ini bagus nih gitu kan. Dimulai dari kitanya dulu yang suka, yang hobi gitu kan. Jadi oke lah, setelah itu memberanikan diri untuk jualan, beralih ya, menambah produk dari jilbab kemudian ke pakaian. Nah, puncaknya itu kita ada di bulan Mei. Ya. Bulan April Mei 2021. Iya, April dan Mei. Karena itu juga kan terhitung bulan ini ya, bulan Ramadan ya. Masya Allah, ya keajaiban tadi, mungkin salah satu dari marketing langit juga kan dari Allah. Kita itu di bulan Ramadan itu alhamdulillah benar-benar keteteran dengan orderan. Yang sebelumnya itu hanya mendapat orderannya dari yang sempat down itu kan hanya 1 pieces. Kemudian setelah jual gamis tuh kita sehari itu adalah 5 pieces seperti itu yang meningkat. Nah tapi di bulan April itu Masya Allah kita itu 500, pokoknya dari April sampai Mei itu 500 pieces-an kita dapat, bisa dapat orderan. April ke Mei itu bisa 500 pieces. Iya, 500 pieces-an. Yang terhitung di kalau online shopnya itu sekitar 400-an, tapi ada juga yang beli secara offline gitu. Jadi sekitar 500, kurang lebih lah 500. Dan itu titik puncak yang buat kita semakin semangat untuk terus berinovasi, ya, mengembangkan usaha ini. Dan kepercayaan juga itu udah banyak gitu kan, dapat dari baik dari lingkungan kerja, lingkungan keluarga seperti itu kan, sehingga membuat kami itu semakin memotivasi untuk terus mengembangkan usaha ini karena banyak yang suka gitu. Dan pakaian yang kita sajikan juga itu tidak hanya keinginan kami, melainkan kebutuhan bagi para muslimah, sehingga ketika mereka mau request kita usahakan ada seperti itu Kak, itu Mbak. Ya, jadi puncaknya itu di April Mei pas ini ya bulan Ramadan. Bisa nggak sih kalau kita ambil kesimpulannya itu, kalau kita bisnis fashion itu pertama tuh kita dulu nih harus suka sama produknya gitu. Sebelum orang lain suka, kita juga harus bisa mengapresiasi dan bisa mengatakan gitu, oke, produk saya emang layak jual nih gitu. Nah, seperti itu ya Mbak ya, kita juga harus suka dulu. Iya, karena kan kita tuh harus memfilter dulu ya sebelum memberanikan diri, tuh harus memfilter dari diri sendiri gitu kan, dari orang-orang terdekat. Ditanya gimana nih kalau model bajunya gini, aku suka misalnya gitu kan, oke, boleh, langsung kita itu produksi seperti itu. Nah tadi teman-teman kan udah dengar nih ada 500 piece sih. Kita mau tanya nih sebenarnya, untuk meraih 500 piece itu apakah ada strategi tertentu gitu? Apakah entah itu mengikuti komunitas marketing, entah itu komunitas digital marketing gitu, ada nggak kayak gitu, ikut-ikut seperti itu? Untuk meraih itu kan harus ada ikhtiar juga kan? Iya, ada. Sebenarnya kita pribadi juga ikut salah satu komunitas bisnis di Palembang ya.
boleh tuh spill ke teman-teman nih, siapa tahu ada yang pengen boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh. Jadi kita awalnya itu ikut komunitas TDA. Oke, Mungkin TDA. Liana bisa dijelasin lebih lanjut. Komunitas TDA nih, teman-teman. Iya, awal kita masuk tuh gimana? Bagi teman-teman mahasiswa kalau mau belajar usaha, ada nih di Palembang, TDA kampus. Di sana kita diajarin bagaimana memulai usaha dari yang gak ada modal sampai kita bisa eksekusi. Karena di sana memang bener-bener diajarin sama orang-orang yang sudah sukses di dunia usaha. Tanpa kita ketahui, kita kan sering sih nanya apa sih yang bisa kita yang tempat untuk belajar di Palembang. Mungkin kalian yang di Palembang mungkin ke TDA kampus pasti itu solusinya ya. Karena di sana memang diajarin benar-benar. Jadi perlu mentor ya. Iya. Bisnis itu Sangat perlu mentor. Jangan berjalan sendiri, nanti bakal lebih susah nih. Iya, benar. Kalau ada mentor, ada guide-nya ya. Iya, kalau lagi down kan mentor yang menyemangati. Sampai sekarang masih ada mentor berarti di shop ini? Insya Allah masih. Oke. Nah ini kan kita lihat nih Instagramnya Shopee bagus nih gitu, dan udah mulai masuk ke Facebook ya? Atau Iya, ada. terus ada masuk ke Shopee ya? market. Iya, Ada Shopee ada. gitu. Ini sebenarnya Mbak Diani dan juga Mbak Liani ini otodidak atau memang rutin gitu meluangkan waktu untuk investasi, ikut kelas-kelas tertentu gitu, ikut kelas-kelas marketing gitu, entah itu offline entah itu online gitu, atau otodidak nih by YouTube atau gimana? Boleh nih sharing, siapa Oke. tahu teman-teman di sini pada kebingungan gitu. Jadi karena background kita itu saat ini bukan fokus untuk usaha yang pertama tuh, karena masih ada tanggungan seperti kerja dan kuliah. Jadi untuk mengupgrade diri dan fokus ke bidang usaha tuh sebenarnya belum terlalu explore. Cuman kita sangat antusias gitu kan. Jadi kita itu mulai belajarnya itu sebenarnya otodidak. Luar biasa. Iya. Oke. Belajar otodidak. Memanfaatkan keterbatasan ya. Iya, keterbatasan waktu terutama. Otodidak dari YouTube seperti itu. Nah, tapi kita nggak jarang juga ikut-ikut seminar online yang ya fleksibel dengan waktu kan, online gitu kan. Jadi bisa ikut. Sama ya tadi komunitas TDA tadi. Komunitas TDA. Selebihnya otodidak seperti itu. Tapi ya harus konsisten kita. Oke. Jadi teman-teman kalau mau jadi pengusaha itu mindsetnya harus dirubah gitu. Kita harus punya mindset terus belajar, Iya. dan jangan Mengupgrade pernah diri. merasa sudah cukup nih. Iya, benar. Karena kalau kita sudah merasa cukup, ya ilmu kita tidak akan bertambah gitu. Karena tren pasar itu akan berubah, tren cara digital marketing juga akan berubah gitu. Benar banget. Jadi kita harus mengikuti arus gitu ya. Dan konsisten gitu. Jangan cuma oke lah semangat di awal, tapi nanti di tengah-tengah ketika mengalami kendala ditinggal begitu saja. Iya. Oke. Apalagi nih yang mau kita tanya nih? Mungkin harapan nih terakhir buat shop nih dari Mbak Diani, Mbak Liani gitu. Sebenarnya apa sih harapan terbesar kalian gitu? Mungkin harapan 1 tahun ke depan untuk shop nih apa, dan harapan jangka panjangnya apa gitu yang ada di benak nanti tentang shop nih? Mulai dari siapa dulu nih? Owner yang mana dulu nih? Jadi harapan ya. Kalau bicara tentang harapan tuh banyak banget sebenarnya. Tapi ini kita ambil singkatnya aja. Kalau untuk yang pertama harapan untuk Shopee ya. Tentunya kami selaku owner itu sangat berharap Shopee itu marketnya bisa berkembang tidak hanya di Indonesia tapi juga mancanegara. Dengan tujuan ya tadi bisa mengembangkan produk atau outfit muslimah yang syar'i tapi tetap modis gitu. Kan sekarang itu banyak nih yang kita tuh malu gitu kan, aduh malu pakai gamis gitu kan. Padahal style nih, iya gitu. stylenya gamis gini, aku kan jilbabnya belum syar'i gitu kan. Terkadang kan banyak mindset gitu. Jadi kita tuh mau perlahan mengubah mindset itu
agar muslimah yang tadinya pakai span, jeans seperti itu ikut beralih menggunakan gamis. Salah satu marketingnya itu ya nama dari gamisnya itu kita ganti dress. Sebenarnya sama kan ya, dress gamis. Akhirnya mereka mau beli, itu salah satu tekniknya. Jadi harapannya itu bisa berkembang tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa ke mancanegara, bisa ke Malaysia, dan produk yang dipakai itu juga tidak hanya bermanfaat bagi kami, juga bermanfaat bagi yang membeli, bermanfaat juga bagi orang-orang sekitar kami seperti itu. Jadi amin. iya, dan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu harapan dari kami workshop ini. Ya, luar biasa cita-cita anak muda di masa kini ingin membuka lapangan pekerjaan di tengah-tengah gempuran anak-anak muda yang ya job seeker. Tapi kita tidak menyalahkan juga, tidak semua orang itu ada kemampuan untuk menjadi pengusaha. Jadi buat teman-teman yang memang merasa saya punya skill gitu di bidang usaha, ya silakan diasah teman-teman gitu. Ada banyak jalan gitu, ada banyak peluang yang bisa kita perlahan ambil dan manfaatkan. Gitu. Oke. Kalau dari Mbak Liani sendiri nih, harapan untuk Shopee gimana? Mungkin harapannya sama ya, kayak disebutin Mbak Diani tadi, lebih ke mengenalkan produk Shopee itu ke mancanegara, khususnya di Malaysia ya, karena udah lumayan banyak yang tanya Shopee Malaysia. Insya Allah tahun ini kami akan usaha untuk membuka Shopee Malaysia. Jadi ada customer tuh dari Malaysia yang tanya. Udah lumayan banyak ya customer dari Malaysia untuk dikirim ke sana, karena kita belum buka Shopee Malaysianya, jadi insya Allah dibuka untuk mancanegara. Iya. Jadi mungkin itu harapan kami. Terus harapannya juga sebagai anak muda yang malu untuk gamisan, untuk dibilang ibu-ibu ya, lebih kayaknya kalau anak-anak muda memakai gamis pasti identik dengan ibu-ibu pengajian ya. Nah, jadi harapan Shopee ini bisa mengubah mindset itu, karena dress kita juga dibilang fashionable ya, karena kita itu mengedepankan anak-anak muda buat perlahan untuk hijrah, untuk masuk ke syariat Islam ya. Jadi kita tuh selain untuk berjualan, tapi di sana juga terniat ada proses mengajak orang hijrah untuk hijrah. Jadi ada tujuan lain di balik selain istilahnya ada niat untuk profit di dalam bisnis itu sendiri, tapi ada niat mulia di sana ya, insya Allah. Oke, teman-teman, itu tadi harapan yang bisa kita doakan, semoga Shopee bisa mendapatkan kemudahan dari Allah untuk semua harapannya gitu. Terakhir lagi nih, terakhir terus, mohon maaf loh ini. Ada nggak nih tips gitu untuk teman-teman sobat Dede Sumsel yang sedang menyaksikan atau nanti akan menyaksikan apapun usaha yang akan mereka jalankan, bisa nih kasih tipsnya apa gitu. Siapa tahu ada yang masih ragu-ragu, aduh saya mau mulai usaha tapi kok kayaknya maju mundur, ada nggak dari anak muda, dari perempuan-perempuan yang masih sangat muda ini, masya Allah, ada nggak nasihat gitu? Satu-satu ya? Boleh, salah satu boleh atau gimana? Oke. Siapa nih? Pesan, siapa tahu dia masih maju mundur gitu untuk. Oke, pesan untuk anak-anak muda yang mau memulai usaha tapi masih takut ya, takut gagal misal. Itu yang mindset anak-anak muda sekarang, nggak mau berproses. Jadi mereka itu kayak udah riset juga, Indonesia ini kebanyakan anak muda yang pengen instan, jadi nggak mau berproses. Jadi anak-anak muda, pesan dari kami, kalau ingin membuka usaha harus yakin dan harus yakin untuk memulai, harus berani untuk memulai, karena kegagalan itu kita nggak bakalan tahu kalau kita belum mencoba. Siapa tahu kalau kita sudah mencoba berhasil di sana. Mungkin di dunia usaha awal-awalnya nggak ada yang berhasil ya, dibilang kayak udah biografi dari usaha-usaha terkenal juga, mereka juga turun naik ya untuk usahanya. Jadi bagi anak-anak muda jangan takut untuk memulai, karena
untuk kegagalan itu pasti ada. Pasti ada. Iya, bisnis pasti apapun ada. itu ya. Mau bisnis kuliner. Iya. Iya, pasti Jadi ada. kalau kita nggak memulai, mungkin kegagalan itu nggak bisa diperbaiki. Ya. Bener Iya, banget. bener. Iya, gagal itu nggak akan bisa kita perbaiki. Iya. Bener banget. Oke, semoga pesannya tersampaikan ya dengan teman-teman Sobat Dede Sumsel. Kalau Mbak Diani ada yang mau disampaikan atau gimana? Meneruskan pesan dari Liana tadi, Mbak, untuk anak-anak muda zaman sekarang. Tadi Mbak Liana menyampaikan harus yakin ya. Kemudian saya lanjutkan dengan harus bisa mengubah mindsetnya. Gitu. Mindset untuk jangan takut gagal. Gitu. Jangan takut gagal dalam melakukan suatu hal, karena pembelajaran terbaik itu adalah dari kegagalan, seperti itu. Pokoknya terkadang nih banyak anak-anak muda tuh yang mikirnya males jualan gitu kan, males jualan nanti baru mau proses udah nggak rugi laku. duluan, udah nggak laku, nanti siapa yang beli gitu, nanti kalau nyetok banyak barang jualan nanti nggak ada yang beli gitu kan, terus gimana mau muter uangnya, mau bayar ini bayar itu, seperti itu, banyak tuntutan-tuntutan lain. Nah itu coba mindsetnya dihilangin dulu bagi yang mau berproses untuk mengembangkan usaha ya, karena seorang pengusaha itu dia tidak akan berkembang ketika dia masih menggunakan mindset takut gagal tadi. Jadi harus benar-benar dibuang gitu, karena segala sesuatu kita nggak tahu ke depannya ya, terkhusus lagi masalah rezeki tadi ya, itu sebenarnya Allah kan yang paling utama yang Yang mengatur penting kita sudah segalanya. berikhtiar maksimal. Iya, Nah, harus ikhtiarnya berikhtiar maksimal. dulu, jangan ikhtiar yang minimal. Iya, jangan Setuju banget. Ya, kalau Itu boleh saja. kita ambil kesimpulan dari podcast kita hari ini ya teman-teman ya. Mungkin gini, bagi teman-teman Sobat Dede Sumsel tadi dari bincang kita dengan para owner, ayo teman-teman yang memang sudah punya keinginan untuk memulai usaha, lakukan gitu ya. Jangan takut untuk memulai mencoba gitu. Karena kalau kita nggak akan mencoba, kita nggak akan tahu gitu ternyata kemampuan kita sejauh apa. Iya. Apakah kita akan sukses atau gagal itu nanti masalah Bener. belakangan gitu. Yang penting kita coba aja dulu gitu, seperti itu ya. Terus yang kedua ini harus punya mentor ya untuk memulai bisnis Iya, ini. bener. Penting banget punya mentor. Jadi kita tahu arahannya kemana. Setelah punya mentor, yang ketiga adalah ikut komunitas teman. Sekali lagi apapun gitu yang akan menjadi interestnya teman-teman itu harus punya komunitas gitu. Jadi kita punya lingkungan yang sama gitu ya untuk saling support. ya, membangun relasi juga. Dan jangan lupa memang harus terus belajar, ikut kapasitas diri kita tuh harus terus ditambah, ditingkatkan gitu. Iya, upgrade. Iya, ikut berbagai kelas yang memang menunjang usaha kita nanti. Dan yang terakhir yang paling penting nih adalah marketing langit, alias kita bisa mendekati dari sang pemberi rezeki ya gitu teman-teman ya. Kalau kita udah deketin sang pemberi rezeki tadi kata Mbak Liani dan Mbak Diani, insya Allah akan mudahkan, berbanyak amalan sunnah terutama dan juga wajib gitu. Oke teman-teman Sobat Dede Sumsel, alhamdulillah hari ini kita udah bincang santai. Semoga bermanfaat buat teman-teman, baik yang sudah punya usaha tapi sedang ada kendala, atau teman-teman yang baru punya ide tapi masih ragu untuk memulai gitu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh owner dari Shopee Collection ini bermanfaat gitu, ilmu-ilmunya dan sharingnya. Dan kita doakan juga semoga Shopee Collection terus menebar manfaat dan berkembang terus usaha. Amin. Baik, saya Desta Elvina, host hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.